Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menganalisis jalur dan proses masuknya Islam di Nusantara. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ketiga, siswa dapat menganalisis proses masuknya Islam di Nusantara. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya yang pertama letak geografis, kedua keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, serta sastra. B. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Wijnapel, Mulkwiti, Patimi, dan seorang orientalis dari Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama Snoek Hergroens. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Kambai, Gujarat, India. 2. Teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Sejarawan Husain Jayaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Kepulauan Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Yang keempat, teori Cina. Teori terakhir yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Jawa dan Sumatera, yang mana para perantau dari Cina, menurut teori ini, orang-orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Berikut A. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Pertama, melalui perdagangan. Yang kedua, melalui perkawinan. Yang ketiga, melalui politik. Yang keempat, melalui pendidikan. Yang ketiga, melalui kesenian. Yang terakhir, tasawuf. A. Fase-fase penyebaran Islam di Indonesia. Adapun fasenya di sini ada 3. Yang pertama, ada tahapan kehadiran pedagang Muslim. Ini terjadi sebelum abad ke-13 Masehi. Yang kedua, tahapan terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. 3. Adanya tahap pelembagaan Islam. Nah, ini munculnya lembaga-lembaga Islam atau organisasi-organisasi Islam. Berikutnya hikmah pembelajaran dari materi ini. Yang pertama,
dalam menjalankan Islam, haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Yang kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswatun hasanah. Yang keempat, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan yang kelima, terakhir, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.